Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Poleh dari kelompok besar 3 dan dari kelompok kecil 3. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang membuat denah denah rumah dengan IP 40 melalui software AutoCAD. Yang pertama, saya ketik unit, terus mengubah jadi 2 digit belakang koma, terus mengubah skala menjadi milimeter, terus klik OK. Kemudian menggunakan full line dengan panjang 1000 dan lebar panjang 700 mm. Begitu juga sisi sebelahnya. Ini saya mengukur offset dalam mulai enter 15 sudah. Ya, semuanya 15 ya. Setelah itu saya membuat garis lagi di dalamnya 130 dalam terus 3 samping 100 terus 50. Kita buat garis lagi bawah panjang 300, samping kanan terus ke bawah jangan jarak 350 mm. Buat garis atas dan panjang 400. Panjang 15. Ya, garis dari sini atas dengan panjang 300. Ya, kita menggunakan tool buat
Dan di sini menggunakan tool option juga. Nah, kemana? Oh, 7,5. Selanjutnya membuat first. Ini masih kecil 15. Ini bisa membuat membuatkan garis bantu. Dan jadi head dengan solid itu akan kemudian ini kemudian colornya mengganti dan select object ini objeknya dan kita lagi pick point di tengah nama terus klik OK, kemudian kita insert. Sekarang sudah muncul sih. Kasih pas di masing-masing ya.
tadi udah coba. Selanjutnya saya meletakkan suatu garis dengan sumber 200 panjang 105. Saya untuk offset itu saya membuat garis buat pintu. Potong di sini 7. Saya mulai trim. Tool heads.
intinya satu. Oh, sorry. Oh, terjadi kesalahan ya. Terus kesalahannya ini terus ya. Oh, lanjut kita mengetrim, memotong garis trim. Sudut terus
kuncinya dan kita membuat layar. Merah. Juga di sini. Mengklik semua garis jadi bisa merubah warnanya menjadi warna merah. Nah, setelah semua sudah, sampai di layar. Sekarang kita masukkan perabot rumah dengan menggunakan catalog.
Caranya yang pertama adalah seperti ini. Skala, terus kita pilih skala yang enggak masuk. Jadi sudah. Matikan dulu ortonya biar lebih mudah. Pakai masih kita kurangin lagi klik kanan, terus ada skala, kita kurangin skalanya. Jadi cukup. Move lagi kebesaran. Saya ingin memutarkan dulu, caranya kasih sini. Skalanya kemudian masih dan sampai seterusnya kita menggunakan seperti itu, insert block, menggunakan juga insert di sini, kita menjadi kita lagi dan
lagi. Seterusnya. Setelah sudah memasukkan semua perabot untuk denah rumah, lanjut kita membuat layar. Memberi warna pada perabot-perabot rumah yang telah dimasukkan. Denah rumah yang telah Oke. Membuat hat. Bisa.
Ya, kemudian buat heads lagi. Terus 5. Terus bisa. Kemudian buat layer lagi. Ya. Setelah itu setelah selesai membuat buat layer maupun nambah suatu hatch buat rumput halaman untuk denah buat dimension. Ya, ya kecil hurufnya. This time. Right. Text. Huh? Sekarang dimension
panjang 450 panjang 250. Jadi 300 panjang 150 bawah 250. Panjang 200. Langsung masuk Indonesia, nya masukkan etiket. Etiketnya udah saya bikin. Pertama, cara mengeditnya itu klik kanan, tekan text edit, kemudian nama. Kemudian tekan klik enter. Ya sudah, Ctrl C, kemudian ini
Oke, sudah. Kemudian dengan ukuran ISO 4, ISO complete. Window. Sudah. Landscape. Yes. Review. Masih ada yang salah. Plot. Jadi seperti ini. Next. Save. Jadi kasih nama dulu. Sudah. Klik OK. Save. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amr dari Pangpahan dengan NIM 210903619. Di sini saya akan membuat bagaimana cara membuat dena sesuai dengan soal nomor 2. Pertama-tama, tentu saja untuk membuat dena kita membuka aplikasi AutoCAD. Tampilan AutoCAD adalah seperti ini. Jika kita setelah menekan fitur new pada saat pertama kali membuka AutoCAD. Nah, di sini adalah saat kita membuka aplikasi AutoCAD dan ketika kita mengklik new maka tampilan umum akan kosong seperti ini. Selanjutnya adalah kita pertama-tama mengatur units. Kita ketik perintah units. Kita pilih presisinya 0,00 dan skalanya mm. Setelah itu kita mengatur dim style. Kita memakai dena rumah yang sudah saya buat sendiri. Kita close. Setelah itu, pertama-tama kita membuat kasaran gambar dena rumahnya. Kita aktifkan grid dan ininya.
Kita ke atas 410. Lalu ke atas lagi kita buat 160. Ke atas lagi kita buat 148. Ke atas lagi kita buat 142. Ke atas lagi kita buat 140. Untuk mengeceknya kita pakai tools dimension dengan jarak 100 dari garisnya agar terlihat rapi. 160 benar. Lalu 148 selanjutnya benar. Kita cek. Lalu selanjutnya kita cek lagi. 142 benar. Lalu 140 kita cek. Benar. Selanjutnya kita ke kanan tarik garis 400. 300. Setelah itu tarik lagi 300. Tarik ke bawah 280. Tarik lagi ke bawah 150. Tarik lagi ke bawah sebesar 300. Tarik lagi ke bawah 270. Setelah itu kita tarik, ya tinggal sambungkan garisnya. Kita pakai tools dimension lagi untuk mengecek apakah garis yang kita tarik itu sudah sesuai. 400 sudah sesuai. Harusnya 300, ya 300 sudah sesuai. Kita bikin lagi garisnya. 250 benar. 150 benar. Ya, 300 benar. Kita cek lagi. Benar. Ya, selanjutnya adalah kita membuat dari titik-titik yang sudah garis yang kita buat di ujung garis per segmennya kita buat garis lurus. Ya. Denah yang akan kita buat ini adalah denah dengan ukuran rumah tipe 40. Yang mana rumah tipe 40 itu artinya adalah denah rumah tipe 40 itu tanpa halaman belakang dan teras. Setelah itu, selanjutnya adalah kita menggunakan tool trim, menghapus garis-garis yang sekiranya tidak diperlukan. Jadi tarik garis lagi di sini, sampai sini ya. Kita hapus. Oke, selanjutnya adalah kita membuat dindingnya, batas-batasan halaman luar. Selanjutnya sebelumnya kita membuat layer terlebih dahulu, yang mana kita memakai kita ada di panel home, di tab home di panel layers. Nah, kita layer properties. Nah, cara membuatnya adalah tinggal mengklik ini. Lalu kita kasih nama, contohnya misalnya merah. Nah, lalu kita kasih warna sesuai yang kita inginkan. Ya. Karena kebetulan di sini kita bisa juga mendelete layer. Di sini sudah ada layer-layer yang sudah dibuat dengan nama batas luar, dengan warnanya adalah abu-abu, dalam dinding biru, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa pilih layer dan membuat sebuah objek dengan warna garis yang sesuai layernya. Yang mana layernya itu sudah ditentukan warna garisnya itu apa. Kita buat sebuah ini.
sebuah garis 20 kali 20. Setelah itu kita memakai tool explode, tool offset, yang mana kita setting dulu berapa offset yang kita inginkan, yaitu 4. Kita select objects, lalu kita klik. Setelah itu kita memakai tool hatch, akan tetapi kita mengubah layernya, yaitu layer dalam dinding yang berwarna biru muda. Kita pakai tool hatch, kita pilih angel, lalu kita pilih objek yang ingin kita inginkan, kita pilih 0,5 skala dari hatch-nya. Lalu selanjutnya adalah kita tarik kira-kira agak panjang. Jadi sebuah dinding, sebuah objek dinding, kita bikin kopiannya. Kita bikin. Dan kita membuat ini, kita rotasi. Mengapa harus dirotasi? Karena kita nantinya akan menempelkan objek dinding ini, objek yang sudah kita buat ini, dinding, ke garis. Setelah kita tempel, kita tinggal memanjangkan objek dindingnya sesuai yang kita inginkan. Kalau hanya ke kanan, berarti dia hanya arah vertikal. Begitu juga yang ini. Kalau hanya horizontal, berarti dia hanya bisa dipanjangkan horizontal. Selanjutnya kita membuat sebuah fondasi, yang mana itu biasanya di perempatan denah, dibelokkan dinding biasanya. Kita bikin memakai tool rectangle, yaitu sama 20 dikali panjangnya, lebarnya, panjang dan lebar 20. Kita pakai tool hatch dengan arsirannya adalah ANSI 37. Kita klik, lalu kita setting skala hatch-nya 1. Setelah itu kita buat sebuah batas luar, sebuah dinding untuk batas luar, bukan dinding, tapi sebuah objek untuk yang menandakan bahwa untuk halaman luar. Kita pakai tool rectangle lagi, akan tapi kita ganti layernya, yaitu layer batas luar. Kita bikin pakai tool rectangle 20 dikali 20. Setelah itu kita memakai tool hatch dengan jenis hatch-nya adalah solid. Kita klik objeknya dan akan jadi seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya adalah menaruh dulu pondasinya. Kita perkirakan di pondasi. Nah, cara kita memindahkannya adalah kita blok semuanya, kita blok agar hatch dan garisnya berpindah juga. Kita aktifkan dulu. Ya, ini masih ini ya. Kita pindahkan. Ctrl Z. Oh, kita bukan pindahkan tapi kita copy. Kita copy objeknya. Kita copy. Lalu kita pilih poin kopiannya, poin pemindahannya. Untuk pemindahannya kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Ya. Kita pilih. Kita pilih. Sesuai dengan fungsinya. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih.
Ya, selanjutnya adalah kita geser objek dinding. Kita geser, bukan, tapi kita copy. Mohon maaf, kita copy. Kita pilih titik poin mana yang bisa sebagai arah pemindahannya. Kita klik. Kita klik. Lalu kita klik bagian yang horizontal. Kita klik. Kita klik. Kita klik. Kita klik. Kita klik. Baik, untuk arah vertikalnya sudah kita tempel dengan objek dinding. Selanjutnya adalah untuk arah horizontal. Dinding yang horizontal. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih. Nah, kita pilih. Kita pilih. Kira-kira yang mana? Oke, semuanya sudah. Lalu selanjutnya kita sudah membuat untuk denda rumah yang berada di dalam, dan sekarang untuk yang batas halaman luar. Objek batas halaman luar. Bentar ya. Kita pakai copy. Oke, mohon maaf ada terjadi kesalahan. Harusnya kita membuat objek yang batas luar itu 10 dikali 10. 10 dikali 10. Dengan hedge-nya juga solid. Ya, hedge-nya juga solid. Ya. Lalu kita copy objeknya. Kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Kita copy. Kita copy. Baik, selanjutnya adalah kita gunakan tool trim untuk membereskan, merapihkan lembar kerja kita dari garis-garis bantu. Selanjutnya adalah langkah utama selanjutnya adalah kita menarik garis, menarik objek dinding dan halaman dinding dan batas luar dan objek batas luar yang berwarna abu-abu itu untuk menempel dengan pondasi. Kita tarik dengan sesuai kebutuhan ya. Kita anul dulu, kita arsir objek dulu sampai semua objeknya bisa kita pindahkan, lalu kita pindahkan objek seperti ini. Baik. Kita tempel ya untuk sementara. Kita tarik garis semuanya. Tempelkan.
Kita lakukan semuanya. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita menarik garis. Ya, kita menarik garis sampai sini untuk batas halaman luar. Tarik garis. Maaf. Ya. Kita bisa turunkan. Jika kita kesusahan untuk mempaskannya, kita bisa copy lagi. Kita bisa copy lagi ke tempat tadi. Ya. Dan menempelkannya. Baik, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita merapihkan denah dulu. Apakah denah yang sudah kita buat ini sesuai dengan yang kita inginkan? Pada gambar ini, denah ada yang tidak sesuai, yaitu kurang untuk kamar mandinya, yaitu seharusnya ada denah, ada kamar mandi di sini yang berjarak 150 ke arah kiri ya. Kita buat garis bantunya terlebih dahulu. Lalu kita buat lagi, kita buat kotak lagi. Baik, setelah itu kita mundurkan ya. Kita mundurkan untuk kamar mandi. Kita hapus garis bantu yang tadi yang telah kita buat. Kita hapus. Kita taruh di sini sebuah fondasi. Kita gunakan tools copy. Kita copy di tempat yang sekiranya itu memakai fondasi. Kita bikin sebuah garis ya, memakai layer yang berwarna putih. Kita arahkan 100 kira-kira. Kita taruh lagi sebuah dinding. Ya. Lalu kita tarik ke ujung. Kita tarik, kita copy lagi objek agar kita dapat sebuah kasaran denahnya. Untuk peletakan pintu kira-kira di sini dan peletakan pintu kita siapkan dulu. Kita sesuaikan. Kita siapkan dulu kira-kira semana peletakan pintu. Peletakan pintu berada di sini, oke. Lalu di sini tidak ada, kita hapus karena di sini tidak ada sebuah dinding, yang mana ini adalah sebuah ruang kosong ya. Baik, seperti ini jadinya.
kira-kira gambaran benda kasarnya. Selanjutnya kita adalah menaruh furnitur, menaruh pintu, dan lain mobil dan lain sebagainya. Yang mana objek-objek tersebut sudah ada template-nya. Kita bisa mengcopy, kita tinggal membuka template DWG-nya. Kita yang mana sudah ada template DWG-nya, kita tinggal membuka lalu mengcopy dari lembar kerja satu ke lembar kerja yang lain. Contohnya, seperti ini. Kita buka pintu, kita arsir, kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, lalu setelah itu kita skalakan. Kita gunakan tool scale untuk mengecilkan objeknya. Kita kira-kira objek yang sekecil seberapa. Jadi kita gunakan skala 0,05 untuk mengecilkannya. Setelah itu kita tarik pintunya, lalu kita taruh. Lalu kita tinggal sesuaikan. Lalu kita pakai tool move, kita tarik ke kanan. Lalu kita tinding, geser ya. Menempel, ya. Seperti inilah kira-kira bagaimana cara untuk mengcopy furnitur, mengcopy pintu, mengcopy sebuah objek dari lembar kerja yang satu ke lembar kerja yang lain. Setelah ini, tidak hanya sampai sini, kita gunakan layer. Kita tandai layer untuk pintu. Karena belum ada, kita buat lagi. Kita bisa buat lagi. Kita namakan pintu. Namakan pintu. Yang mana untuk sebagai penanda berwarna biru. Kita klik objeknya, lalu kita pilih layarnya biru. Seperti inilah contohnya. Untuk mempersingkat waktu dalam menaruh objek dan lain sebagainya, saya skip videonya. Baik, seperti inilah jadinya. Nggak salah. Baik, seperti inilah jadinya objek penaruhan objek pintu, lemari, kursi, toilet dan lain WC dan lain sebagainya. Langkah terakhir kita menggunakan tool hatch. Tool hatch untuk halaman.
Kita menggunakan tool hatch halaman yang warna abu-abu muda untuk penanda bahwa ada sebuah lantai di bawah. Kita gunakan tool hatch, yang mana kita pilih tool hatch-nya adalah gravel. Kita pilih. Kita pilih. Ya, kita pilih. Sedikit ada kesalahan teknis, sedikit nge-lag ya. Oh, baik. Seperti ini jadinya jika tidak ada pembatas ya, tidak ada garis bantu, maka kita bisa mengunduh Ctrl Z, lalu kita gunakan garis bantu. Gunakan garis bantu lain ya untuk membatasi objeknya. Kita gunakan lagi tool hatch-nya, tool hatch gravel. Kita pencetlah. Oke, terdapat kekurangan ya. Oke, seharusnya garisnya kita pindah sedikit. Kita pindah. Kita pakai tool hatch lagi. Tool hatch gravel. Akan jadi seperti inilah jadinya. Inilah denda rumah jadi yang kita buat. Dan untuk garis banding tadi yang telah kita buat, kita trim untuk menghapus objeknya. Setelah itu kita hapus juga objek-objek yang tidak berkaitan dengan gambar akhir soal nomor 2. Seperti inilah jadinya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah membuat etiket. Bukan membuat, tapi kita ya etiket. Jadi etiket ini sama seperti objek pintu, objek lemari, dan lain sebagainya ya. Yang mana objeknya itu adalah sudah ada template-nya. Kita tinggal mengcopy dari lembar kerja yang satu ke lembar kerja yang lain. Untuk bagaimana ininya, kita skip lagi untuk mengefisienkan waktu. Baik, kira-kira seperti inilah jika dengan gambar yang memakai etiket, yang mana tulisan di sini itu memakai tool text. Contoh penggunaannya adalah kita tinggal klik toolnya, teksnya, lalu kita buat teksnya. Misal saya buat nama Dani, ya, lalu kita tinggal tekan enter. Oh ya, bentar ya.
Sudah berantakan. Saya tadi belum sempat beres-beres. Bentar ya, aku buat video dulu bentar. Ya, Pak, kamu kelihatan di videoku. Nanti kepanggil kalau udah selesai ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Baik, untuk cara penggunaan dari terlihat etiket di sini ya, terlihat etiket dan terlihat juga sebuah teks. Nah, teks ini bisa kita adakan pada lembar kerja menggunakan tool text. Ya, kita kira-kira semana. Baik, kita misalnya saya tulis Dani, kita juga bisa mengatur seberapa besar paragrafnya, seberapa lebar teks, batasan teks, terus apakah dia tengah, di samping kanan, dan lain sebagainya. Setelah selesai, kita bisa klik 2 kali di luar pada lembar kerja. Jika kita ingin mengedit teks lagi, kita bisa klik 2 kali pada teksnya. Setelah itu, setelah kita sudah membuat etiket dengan nama-namanya, kita melakukan plotting. Bisa dilihat pada kiri atas aplikasi AutoCAD. Kita klik, kita continue to plot a single sheet, yang mana namanya ini dia begitu PDF, paper size-nya ISO full bleed A4 dengan dalam kurung 297 dikali 210 mm, dan plotnya yang awalnya display menjadi window, lalu kita anunya adalah acak, plot style table-nya acak, drawing orientation-nya landscape, lalu kita aktifkan center point. Itu adalah hal yang harus kita perhatikan dalam plot areanya window. Kita harus sesuaikan juga plot areanya. Nah, baik, plot areanya kita sesuaikan, kita tarik dari sini sampai ke plot area yang sesuai. Kita harus sampai sesuai. Kita harus sesuai. Lalu kita preview. Seperti ini jadinya. Jika sudah sebenarnya ini, sudah terlihat gambar-gambar denah yang berwarna, maka hasilnya sudah sesuai. Kita klik X, dan kita apply to layout, terus kita klik OK. Lalu kita save plottingan kita sesuai dengan nama yang kita inginkan, nah itu Dani. Misal Dani gambar denah. Kita klik save. Setelah klik save, biasanya akan terlihat sebuah gambar denah yang berupa PDF. Yang mana gambarnya seperti ini. Baik, itu saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pembuatan etiket, yang mana etiket ini sama seperti pintu, furnitur, dan lain-lain, yang mana di copy dari lembar kerja satu ke lembar kerja lain. Lalu langkahnya adalah plot. Yang harus kita perhatikan adalah pada plotter kita pilih DWG to PDF, pada paper size kita pilih ISO full bleed A4 297 2 kali 2110. Lalu kita center to point, aktifkan center to point. Lalu kita pilih acak di plot style table-nya.
Lalu kita pilih landscape pada drawing orientation. Nah, lalu yang terakhir adalah pada display, kita pilih window. Kita pilih titiknya, yaitu dari si titik ujung ke dari titik ujung kiri atas etiket, titik ujung bawah etiket. Lalu kita pilih. Kita review. Hasilnya seperti ini sudah benar. Lalu kita apply to layout. Setelah itu selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.